Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya mau bahas karena ada seseorang yang bertanya kepada saya, Kak Willy, ini cowok yang bertanya, pantas nggak atau layak nggak sebagai seorang cowok kita menerima cewek yang sudah tidak suci lagi, yang sudah tidak perawan lagi, yang sudah rusak, yang sudah punya masa lalu yang buruk, atau sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Dan ini kontroversial ya pastinya. Dan saya berharap melalui video yang saya bagikan ini teman-teman bisa mengerti. Jadi video kali ini saya khususkan kepada cowok-cowok, dan kiranya ini juga boleh memberikan harapan kepada teman-teman cewek, bahwa boleh nggak sih kita itu sebagai cowok menerima cewek yang sudah tidak perawan lagi, ya kan? Padahal bukan kita yang buat gitu, orang lain yang buat, mantannya yang buat gitu. Boleh nggak kita nerima dia? Nah, simak video ini baik-baik. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan juga tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya, oke? Nah, seorang cowok bertanya kepada saya, boleh nggak kita itu menerima cewek yang tidak suci lagi, cewek yang sudah rusak, atau cewek yang sudah kotor, atau sudah hancur lah keperawanannya. Saya terang-terangan aja ngomong di sini, oke? Nah, boleh. Kenapa? Karena satu, dia juga ciptaan Tuhan. Dia juga ciptaan Tuhan yang membutuhkan cinta. Tapi ada syarat-syaratnya. Oke? Jadi jawaban saya boleh, tapi bukan berarti kenapa coba, kenapa boleh gitu? Apa alasannya? Dan apa yang harus saya lakukan, ya kan? Nah, memang kamu boleh nerima dia. Tetapi satu, pastikan dia sudah beres dengan masa lalunya. Ya, pastikan dia sudah beres dengan masa lalunya. Kalau misalnya dia sudah punya anak gimana gitu? Apakah kamu siap gitu? Nah, itu kan sama aja dengan berzina gitu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dia sudah melakukan hubungan seks dengan pacarnya dulu, mantannya dulu, dan dia tidak mendapatkan anak dari hubungan itu, lalu dia putus dan dia bertobat sungguh-sungguh, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, dia hidup di dalam Yesus sungguh-sungguh. Ingat janji firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, hidup lamanya sudah berlalu, hidupnya yang kotor sudah berlalu, hidupnya yang penuh dosa sudah berlalu, dan Tuhan berikan hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan berkat Tuhan, hidup yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Jadi ingat, yang pertama sekali kamu harus pastikan dia sudah beres dengan masa lalunya, dia sudah beres dengan mantannya. Oke, dan mereka memang tidak punya hubungan apa-apa lagi. Lalu bagaimana kalau misalnya dia hamil gitu, dia itu punya anak gitu, ya itu nggak bisa kamu terima. Ya, itu nggak bisa kamu terima. Ya kan? Itu nggak bisa kamu terima. Apakah kamu siap menerimanya? Gitu. Seharusnya si perempuan ini pasti harus meminta pertanggungjawaban dari si laki-laki yang melakukan hubungan itu dengan laki-laki yang melakukan hubungan bersamanya. Nah, tapi mungkin ada banyak lagi case-case yang lain tentang hal ini, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya dia tidak hamil, dia tidak mendapatkan anak dari hubungan itu, dan memang dia sudah bertobat sungguh-sungguh dalam hidupnya, maka engkau boleh menerima dia. Engkau boleh menerima dia. Tapi pastikan dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Pastikan dia sudah beres dengan masa lalunya. Pastikan dia sudah beres dengan mantannya dan tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan mantannya. Nah, jadi yang pertama, kamu harus pastikan bahwa dia sudah beres dengan masa lalunya, beres dengan mantannya. Yang kedua, kamu jangan mempermainkan dia. Ketika kamu sudah menerima dia sebagai pasanganmu, dan kamu tahu dia itu sudah rusak, kamu tahu dia itu sudah nggak perawan lagi, kamu tahu dia itu sudah nggak suci lagi gitu, kamu jangan malah mempermainkan dia, laki-laki. Bukan berarti karena dia itu udah rusak, kamu bebas juga melakukan hubungan seks dengan dia sebelum berpacaran, sebelum menikah. Jangan. Itu sama aja. Itu sama artinya kok dengan mantannya itu. Nah, jadi bukan berarti karena dia udah rusak, kamu bisa mempermainkan dia atau suka-suka sama dia. Jangan jadikan masa lalunya itu menjadi masalah yang diungkit-ungkit, ya.
bahan untuk mengungkit-ungkit atau menyalahkan dia. Saya ulangi, jangan jadikan masa lalu dia, jangan jadikan dosa dia di masa lalu menjadi bahanmu untuk menyalahkan dia ketika ada masalah dalam hubungan. Sebagai contoh, ketika ada masalah lalu kamu katakan, ingat baik-baik, kamu tuh udah rusak. Aku tuh baik tahu, nerima kau apa adanya, nerima kamu apa adanya. Itu akan menghancurkan hatinya. Itu hanya akan membuat dia rendah diri. Lebih bagus kau gak usah terima dia. Itu artinya apa? Kau gak ikhlas terima dia. Kau gak ikhlas terima dia. Lebih bagus kau gak usah terima. Nah, itu sebabnya kalau engkau nerima orang atau perempuan yang sudah rusak, kamu jangan jadikan masa lalunya, jangan jadikan dosanya yang telah dibuatnya dulu dengan mantannya menjadi bahan untuk menyalahkan dia. Amin. Nah, selanjutnya kamu itu harus membuat dia menjadi lebih baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dan juga cara berpacarannya. Karena setan itu licik. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus mengumpamakan, ya, roh jahat itu keluar dari satu rumah. Ada sebuah rumah di mana ada roh jahat di dalamnya. Lalu rumah itu disapu bersih karena ada Tuhan Yesus. Ya, rumah itu menggambarkan hati orang percaya. Hati orang itu dibersihkan, dia betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh. Setan itu keluar, tapi ingat baik-baik, setan yang sama itu datang lagi dan dia lihat rumah itu kosong. Artinya apa? Tidak ada di situ kekudusan hidup. Tidak ada di situ motivasi untuk menjadi lebih baik. Sekedar bertobat, sekedar meninggalkan dosa, tapi tidak mengisi hati dengan firman Tuhan, tidak mengisi hati dengan pengenalan akan Tuhan. Dan roh jahat itu datang lagi dan dia lihat rumah itu kosong. Dia keluar dulu, dia panggil 7 roh jahat yang lebih jahat, dan dia merasuki orang itu lagi, dan keadaannya menjadi lebih parah. Jangan sampai dulu dia itu sudah pernah rusak dengan mantannya, dia sudah pernah melakukan hubungan seks dengan mantannya, kemudian kamu menerima dia apa adanya, tapi kamu semena-mena sama dia, kamu juga melakukan hubungan seks dengan dia, kamu itu juga mempermainkan dia, dan cara berpacaran kalian itu salah. Jangan demikian. Karena apa? Karena keadaan dia dan keadaanmu juga akan bertambah buruk, lebih parah dari keadaan dia sebelumnya. Itu makanya engkau boleh nerima dia apa adanya, tapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Apakah memang dia itu sudah beres dengan masa lalunya? Apakah memang engkau sanggup untuk menerima dia dengan segala kekurangannya? Dan jangan sampai itu menjadi bahanmu untuk menyalah-nyalahi dia ketika ada masalah. Tapi justru engkau malah membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Engkau justru membuat dia semakin percaya bahwa pada dirinya sendiri ia itu berharga di mata Tuhan. Engkau harus menjadi agen perubahan bagi hidupnya. Engkau itu harus menjadi agen pemulihan bagi hidupnya. Itu sebabnya kalau engkau mau menerima cewek, perempuan yang sudah rusak, yang sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya dan tidak hamil, pertimbangkan dulu, doakan dulu, Tuhan, apakah aku sanggup? Apakah aku sanggup? Ingat baik-baik, cinta sejati itu bukan berarti dia itu sudah sempurna. Saya selalu katakan seperti ini, kalau engkau mau mencintai dengan cinta sejati itu seperti ini. Jangan pernah menerima seseorang karena engkau berpikir dia sudah sempurna, tapi terimalah dia menjadi teman hidupmu karena cinta yang ada di hatimu sudah mampu dan sudah sanggup untuk menutupi segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Jadi pastikan ketika kamu mau menerima dia, ketika dia jujur akan masa lalunya kepadamu, dia terbuka akan masa lalunya padamu, cinta kamu itu siap menerima dia. Cinta di hati kamu itu siap untuk menutupi segala kekurangan dan segala ketidaksempurnaannya. Amin. Jadi kamu yang harus siap menerima dia, dan kamu harus siap untuk membangkitkan dia. Kamu harus siap untuk memulihkan hidupnya. Kamu harus siap untuk menjadikan dia menjadi lebih baik. Sehingga apa? Sehingga dia tidak rendah diri, sehingga dia percaya bahwa Tuhan memulihkan hidupnya, sehingga dia percaya bahwa kamu adalah laki-laki yang dikirimkan Tuhan untuk dia, yang bisa menerima dia apa adanya. Dan jangan berbuat dosa yang sama lagi, karena keadaannya akan menjadi lebih parah. Itu sebabnya
Kalau engkau laki-laki saat ini yang mau menerima perempuan, atau ada perempuan yang saat ini dekat samamu, pacarmu mungkin, tapi dia sudah tidak perawan lagi, dia sudah rusak, dia sudah tidak suci lagi, apakah kamu mau menerima dia? Pertimbangkan dulu. Kamu siap enggak? Cinta di hatimu siap enggak untuk menutupi kekurangannya? Cinta di hatimu siap enggak untuk menutupi segala ketidaksempurnaannya? Kamu yang tahu itu. Dan kamu siap gak untuk bisa membimbing dia sehingga dia menjadi lebih baik, sehingga dia tetap hidup dalam jalan Tuhan, sehingga dia merasa bahwa dirinya berharga. Karena kebanyakan perempuan, walaupun tidak semua, kebanyakan perempuan akan trauma ketika disuruh melakukan hubungan seks, dan dia berpikir gak akan ada lagi yang mau menerima diriku. Ingat baik-baik, engkau diterima oleh Tuhan. Amin. Dan kalau engkau hidup di dalam Yesus sungguh-sungguh, hidup lamamu sudah berlalu. Alkitab mengatakan engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu makanya, buat cowok-cowok, boleh engkau menerima dia, tapi pertimbangkan dulu, siap enggak kamu? Dan jangan jadikan itu menjadi bahan ungkit-ungkitan. Dan kalau memang kamu nggak siap, kamu menolak dia, jangan kamu beberkan masa lalunya kepada orang lain. Gak usah perlu tahu orang tuamu, cukup engkau dan dia. Kenapa? Karena kan dia berhubungan nanti kau dengan dia, bukan dia dengan orang tuamu. Betul? Ya itu makanya, jangan. Pertimbangkan dulu. Kamu siap atau tidak? Jangan langsung, ya udahlah aku kasihan. Jangan karena modal kasihan. Jangan kamu terima dia dengan modal kasihan, jangan. Motivasi pacaran itu bukan kasihan, tapi komitmen. Komitmen itu apa? Membangun cinta. Bukan hanya jatuh cinta, ingat, bukan hanya jatuh cinta, membangun cinta. Jatuh cinta dengan membangun cinta itu berbeda. Kalau jatuh cinta itu dari mata turun ke hati, tapi membangun cinta itu dari hati naik ke mata. Bagaimanapun keadaan dia, aku tetap mencintaimu karena hatiku sudah terpaut padamu. Itu sebabnya, untuk para cowok, ingat, pertimbangkan dulu. Boleh, tapi engkau harus sanggup menerima dia. Cinta di hatimu sudah sanggup menerima dia. Dan untuk para cewek, engkau masih berharga. Kalaupun dia tidak menerimamu, maka berarti dia bukan yang terbaik buatmu. Tapi kalau dia menerimamu, pertahankan itu baik-baik. Jaga hubungan kalian baik-baik. Minta cinta dari Tuhan, minta kasih dari Tuhan yang terus mengalir dalam hubungan kalian. Amin. Saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan pulihkan, Tuhan Yesus mencintai kita semuanya. Haleluya.